Oke guys, selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel kami. Sebelum melanjutkan channel ini, jangan lupa subscribe dan like and comment agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Pada kali ini akan saya berikan tips bagaimana seorang menjadi seorang pribadi yang menarik. Pribadi yang menarik itu bukan berarti kita harus menjadi orang yang ganteng atau orang yang cantik atau seorang yang humoris. Tapi lebih dari itu, seorang pribadi yang menarik adalah pribadi di mana kita orang lain merasa nyaman, merasa senang apabila bergaul dengan kita. Merasa keberadaan kita itu memberikan kebahagiaan bagi orang lain, memberikan kenyamanan bagi orang lain. Adalah pribadi yang menarik. Jadi seorang yang mempunyai pribadi yang menarik itu sangat tergantung bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia memperlakukan orang lain, dan seberapa pintar dia menganggap orang lain merasa penting. Sehingga dalam hal ini akan kami kupas beberapa hal yang menjadi prinsip agar kita menjadi seorang pribadi yang menarik, agar kita dalam bergaul atau berkomunikasi dengan orang lain menjadikan kita menjadi seorang yang membuat orang lain nyaman. Oke guys, ada 5 untuk menjadi seorang pribadi yang menarik. Yang pertama adalah Anda harus merasa bersyukur atau nyaman dengan diri Anda sendiri. Itulah kuncinya yang pertama. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan orang lain kalau diri kita sendiri tidak bahagia? Kalau kita sendiri tidak nyaman dengan diri kita, bagaimana orang lain mau nyaman dengan diri kita? Jadi untuk membuat orang lain nyaman pada kita, yang pertama adalah kita harus bisa menyamankan diri kita sendiri. Kita sudah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga akan terpancar aura positif. Kalau seseorang itu bisa menerima dirinya sendiri, maka dia akan cenderung bahagia, mudah tersenyum, mudah bercanda, tidak mudah tersinggung. Tapi orang yang tidak bisa menerima diri sendiri atau dia masih merasa bahwa kok saya lahir seperti ini, kok saya kurang menarik, kok saya menjadi orang miskin, sehingga dia menghakimi diri sendiri, sehingga dia merasa dalam kehidupannya itu penuh dengan sesek. Sehingga bagaimana dia bisa diterima? Karena kadang-kadang coba Anda perhatikan diri Anda sendiri. Ketika ada teman Anda datang kepada Anda dan wajah yang kusut, wajah yang ditekuk dan marah, Anda senang nggak? Pasti nggak kan? Anda akan takut, mau ngomong takut salah, takut dia marah, tahu dia tersinggung, mau diem aja juga nggak nyaman, dan sebagainya. Sehingga merasa serba bingung, orang lain merasa serba nggak enak, nggak nyaman. Coba kalau kita datang, orang lain datang pada kita dengan, wah gimana kabarnya, halo, gimana kabarnya, kamu baik sekali, kamu cantik sekali. Itu orang yang sudah bisa menerima diri sendiri. Itu biasanya orangnya akan seperti itu, ceria dan sebagainya. Sehingga kamu tentu akan menerima dengan baik juga, karena dia sendiri juga begitu tampil, begitu datang itu membawa kebahagiaan. Yang kedua, untuk menjadi pribadi yang menarik itu adalah memberikan pujian yang tulus. Artinya pujian yang tulus itu pujian yang memang benar-benar sesuatu yang tulus, tidak mengada-ada, tidak menggombal. Karena kalau menggombal itu juga kelihatan. Jadi misalnya kita ketemu seseorang, kemudian orang lain mengomentari kita, wah
kamu pakai pakaian ini, wah kelihatan gentle, kelihatan cantik sekali, saya senang bertemu dengan kamu. Mana kira-kira perasaan kamu? Senang kan? Iya, senang ketika dipuji. Wah, kamu luar biasa, tadi presentasi kamu cukup memukau, banyak orang yang terkesima. Ketika orang dipuji seperti itu, dia langsung merasa senang, langsung merasa wah ini teman ngobrol yang bagus. Kemudian dia merasa langsung bisa menceritakan, oh saya seperti ini karena saya gini dan sebagainya, sehingga pembicaraan menjadi cair, suasana menjadi menyenangkan karena dipuji. Karena setiap orang pada prinsipnya itu senang dipuji. Itu seorang itu prinsipnya senang dipuji. Yang ketiga yaitu jangan banyak mengkritik orang lain, mengkomplain orang lain. Kita nggak perlu untuk mengkomplain seorang supaya kamu berbuat seperti ini, kamu harusnya begini, harus begitu, nggak perlu. Itu akan menjadikan kadang kalau tidak menyampaikannya tidak dengan cara yang bagus, waktu yang bagus, kemudian dengan cara yang bijaksana, itu justru menciptakan kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya bagus, sebenarnya baik maksudnya, tapi diterima dengan hal yang tidak baik kalau kondisi yang dikritik itu pas sensi atau apa. Misalnya contohnya aja, saya waktu itu sedang marah dengan orang karena saya merasa dia itu merendahkan saya atau menghina saya dan sebagainya. Kemudian saya marah. Kemudian sahabat saya datang, maksudnya baik, kamu harusnya nggak usah marah, kamu harusnya lebih bijaksana dan biarkan orang lain menghina kamu, tapi kamu nggak usah marah karena akan menjadikan kamu lebih baik, lebih elegan. Ketika saya diberitahu seperti itu oleh teman saya, itu kadang, coba kamu sendiri, kadang-kadang yang di otak kita itu yang dipikirkan tuh bagaimana menyanggah argumen, membuat argumen agar saya itu membenarkan perilaku saya marah dan menyanggah. Langsung otak kita sudah menutup bahwa itu sebenarnya baik, tapi sudah tertutup oleh ego kita untuk menyanggah bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Kamu sih nggak merasakan apa yang saya rasakan, coba kalau kamu di kata-katanya seperti itu, kamu juga pasti marah. Itu jawabannya mungkin karena kita nggak di situasi yang sangat tidak nyaman, tidak masih sensi, diberi masukan sebaik apapun, kita berusaha untuk menyanggah bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Jadi jangan kita itu banyak mengkritik orang lain kalau memang kita tidak bisa memberikan kritikan yang bagus. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu menjadikan orang lain merasa penting. Bahwa manusia di dunia ini sebenarnya pada hakikatnya itu merasa senang apabila dianggap menjadi penting. Kita ketika datang ke suatu komunitas, kemudian kedatangan kita dianggap ada, ya nggak masalah, nggak ada juga nggak masalah, karena kita nggak penting, kita males, tentu males. Coba kalau kita datang, begitu datang langsung, wow terima kasih kamu udah datang, aku sudah menunggu-nunggu dari tadi. Kamu tuh kalau kamu tidak datang nanti suasananya akan beda. Syukur kamu bisa datang ke sini, kita bisa sharing, bisa apa dan sebagainya. Anggaplah orang lain dibutuhkan, kita membutuhkan dia, dan kedatangan dia itu sangat penting bagi kita. Misalnya contohnya kalau kita menyukai seorang wanita, menembak seorang wanita, anggaplah dia menjadi seorang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau dia merasa dianggap menjadi bagian terpenting dalam diri seorang laki-laki, tentu wanita itu kan merasa nyaman. Oh berarti saya
merasa nyaman, berarti saya cintai, saya disayangi, saya dipuja dan sebagainya. Wanita merasa bahagia. Siapapun itu akan merasa bahagia apabila dianggap menjadi orang yang penting. Kadang kita nggak usah memberi apa-apa, kalau kita bisa membuat orang lain menjadi penting, itu akan menjadikan poin tersendiri bagi lawan dari lawan kita. Kemudian kita yang terakhir adalah orang yang juga sangat penting untuk menjadi pribadi yang menarik, itu adalah bagaimana kita itu bisa merasakan, bersimpati dengan orang lain, berempati pada orang lain, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu, bisa memahami apa yang dibutuhkan orang lain, bisa bisa melihat suasana hati, suasana lingkungan dan sebagainya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai, tidak memahami kondisi orang lain. Jadi kita harus pandai mengasah perasaan kita untuk melihat kondisi atau kita memposisikan pada orang lain. Misalnya contohnya, kita datang kepada orang sakit datang, kemudian kita bicara, kamu harusnya kemarin nggak makan ini, gara-gara makan ini kamu jadi sakit kan kemarin sudah saya ingatkan, sekarang sakit, gimana kalau sakit? Itu biasanya baik, tapi mungkin yang sakit tuh nggak senang. Aku tuh udah tahu gitu, yang sakit, aku udah tahu kalau aku gara-gara makan ini menjadi sakit. Saya juga sudah menyesal. Kalau saya kemarin melakukan itu, saya sudah menyesal. Mengapa diulang-ulang lagi? Nggak penting. Aku tuh butuh kamu datang itu membuat saya bahagia, membuat semangat gitu. Itu saya. Coba kalau datang misalnya, cepat sembuh ya, saya yakin kamu cepat sembuh. Saya lihat aura kamu punya semangat untuk sembuh, sehingga aku yakin kamu cepat sembuh. Dan kelihatan sekali dari wajah kamu bahwa kamu sekarang lebih kelihatan sehat. Dan kemarin ada teman saya yang sakit seperti itu, kemudian sudah diobati dan sekarang sudah sembuh. Saya yakin kamu cepat sembuh, sobatku. Itu adalah kata-kata semangat sesuai dengan situasi. Jadi kamu harus selalu melatih bagaimana kamu bisa mempunyai kepekaan sosial, mempunyai kepekaan perasaan terhadap orang lain. Itu adalah 5 tips menjadi orang pribadi yang disukai. Oke guys, mungkin bisa dipraktekkan, karena kalau tanpa dipraktekkan saya yakin ilmu saya nggak akan bermanfaat. Tapi silakan dipraktekkan ke 5 prinsip tersebut. Insya Allah akan menjadi bermanfaat. Yang pertama adalah mensyukuri diri sendiri, menerima diri sendiri, enjoy dengan. Yang kedua yaitu bahwa kita selalu bisa menerima ataupun bisa menyanjung orang lain, bisa memuji orang lain ya. Kemudian menghindari kritik. Kemudian juga kita harus bisa mempunyai kepekaan terhadap kepekaan rasa. Kemudian yang kelima itulah menjadikan orang lain penting. Itu adalah beberapa tips agar kita bisa menjadi pribadi yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.